Selamat pagi Bapak Ibu, Brothers Sisters, dan juga saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Selamat datang di Gereja Kristus di Indonesia, Brothers Sisters. Dan saat ini saya ingin mengajak untuk saudara-saudari sebelum memulai ibadah kita pagi hari ini, mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan kita dulu. Kenapa saya ingin mengajak kita untuk bisa bertepuk tangan? Karena di bulan ini kita sebagai satu keluarga di Gereja Kristus Indonesia, karena kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan, kita ingin merayakan anniversary kita selama 1 bulan ini. Untuk bisa melihat dan mengenal dan terus melakukan bagaimana kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu begitu sangat baik dalam hidup kita sebagai satu keluarga di GKDI. Dan kita akan memulai ibadah kita dan juga saya mau ingatkan bahwa hari ini adalah hari yang cukup spesial juga. Kenapa? Karena dalam rangkaian anniversary kita, setelah ibadah ini kita juga akan ada pertemuan keluarga di mana kita akan melihat dan juga mendengarkan majelis kita akan bisa memberikan presentasi tentang jemaat kita di fiscal year tahun lalu. Dan saat ini saya ingin mengajak brothers sisters untuk kita menyiapkan hati kita dan kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami memuji Engkau Tuhan, Allah yang kami sembah dalam nama anak Engkau Yesus Kristus. Kami datang kepada Engkau Tuhan pagi hari ini sebagai satu keluarga di dalam Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Engkau. Atas seminggu ini, setiap hari Tuhan, bahkan 33 tahun Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Engkau adalah Allah yang sangat baik Tuhan. Mengenal Engkau tidak ada yang lebih indah lagi Tuhan selain kami bisa mengenal Engkau lebih lagi Tuhan, more and more Tuhan. Terima kasih Bapak untuk bulan ini kami bisa merayakan sebagai satu keluarga kami Tuhan di GKDI Tuhan. Untuk kami bisa mengambil tema Feed My Lambs Tuhan. Dan bantu kami Tuhan untuk bulan ini kami bisa melihat dan mengerti lebih lagi Tuhan bagaimana kasih Engkau Tuhan melalui your command to feed my lambs. Terima kasih Bapak Engkau sertai Tuhan ibadah ini Tuhan untuk kami bisa keluar dari tempat ini mendapat satu keyakinan yang baru lagi Tuhan. Karena firman Engkau itu adalah firman yang senantiasa memperbarui hidup kami setiap hari Tuhan. Terima kasih Bapak untuk semuanya sertai dari awal dan hingga akhir nanti Tuhan. Hanya di dalam nama Engkau kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini saudara-saudari yang terkasih, saya ingin mengajak untuk kita bisa menyaksikan satu buah video mengenai bagaimana satu keluarga selama 33 tahun yang disertai, di-bless oleh Tuhan dan mengungkapkan rasa syukur mereka sebagai satu keluarga di Gereja Kristus di Indonesia. Kita akan menyaksikan satu buah video berikut ini. Kita kini satu dalam Kristus dan telah dijadikannya kudus. Aku dan kamu, kita saudara, mengejar kebenaran Tuhan bersama. Tuhan memanggil kita masuk dalam rumahnya. Tak peduli asal dan masa lalu kita
satu dalam Kristus dan telah dijadikannya kudus. Aku dan kamu, kita saudara, mengejar kebenaran Tuhan. Kita kini satu dalam Kristus dan telah dijadikannya kudus. Aku dan kamu, kita saudara, mengejar kebenaran Tuhan bersama. Brothers and sisters, sungguh terharu ya melihat gimana jemaat kita bisa terus dibimbing ya oleh Tuhan, dan kita bisa lihat terus kita bisa menjadi saksi kebaikan Tuhan dalam setiap perjalanannya. Ya, saudara rindu untuk kita bisa terus bertahan sampai kepada akhirnya, amin. Saudara rindu untuk kita bisa menjadi jemaat yang tahan uji, amin. Kita sama-sama nyanyikan pujian ini dengan berani, dengan iman, teman-teman. Kita akan pujian ini bersama dengan segenap hati. Mari kita sama-sama bangkit. Kita sama-sama katakan pujian. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu
Tuhan, pujian bagimu. Mari kita angkat hati kita saudara. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Katakan nyanyi pujian. Nyanyi pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, Katakan namamu besar dan layak dipuji. Pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Namamu besar dan layak dipuji. sekali lebih dahsyat katakan. Nyanyi pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Sekali katakan namamu besar. Namamu besar dan layak dipuji. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Satu-satunya Allah yang layak kami puji dan kami sembah. Amin. Sekali lagi selamat pagi menjelang siang saudara semua. Panjang ya, sorry. Oke, setelah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan saudara yang akan dibawakan oleh Pak Pendeta Budi Hartono. Ya, saudara ada semangat menerima firman Tuhan pagi hari ini? Amin, mari kita nyanyikan pujian ini. Kita sampai persiapkan hati kita bersama. Boleh tepuk tangan saudara semuanya? Kita katakan firman. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala Katakan tak pernah. karena Dia bersamaku. Setia menjaga kekuasaanmu Dia. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan.
Selamat pagi. Mari kita berterima kasih pada semua saudara-saudari kita yang sudah berikan hati mereka melayani kita hari ini. Bisa dengan lebih semangat? Thank you. Saya mengajak mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini kami bisa berkumpul satu keluarga, bisa belajar lagi dari firman Engkau, kami bisa lagi menguatkan satu sama lain, kami bisa memuji Engkau dengan puji-pujian kami. Bantu kami Tuhan, tidak pernah kehilangan rasa syukur kami Tuhan, bahwa kami punya Engkau, kami punya satu sama lain di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa, biarlah pertemuan hari ini Tuhan bisa membantu kami terus bertumbuh dalam Engkau, makin hari makin mirip dengan Engkau. Dan biarlah firman Engkau hari ini juga menemukan tanah yang subur dalam hati kami semua di sini Tuhan. Sehingga apa yang ditaburkan hari ini akan berbuah banyak dalam kehidupan kami Tuhan. Biar Roh Engkau sendiri yang memimpin Tuhan kesempatan ini. Biar Roh Engkau sendiri yang memimpin hamba-Mu juga Tuhan. Untuk bisa membawakan firman Engkau dengan baik dan dengan jelas Tuhan. Terima kasih sekali lagi untuk keluarga, jemaat yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami punya Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Brothers, sisters, om, tante, bapak, ibu yang saya kasihi, selama bulan Mei ini kita ketahui kita sebagai satu jemaat mau mengambil waktu untuk mengingat kembali ya kebaikan Tuhan, merayakan kembali kesetiaan Tuhan, kemurahan Tuhan bagi jemaat Gereja Kristus di Indonesia selama 33 tahun ini. Karena itu saya mengajak mari kita kasih salam kanan kiri kita bilang happy anniversary yang ke-33. Kelihatannya sudah tua ya, tapi di dalam Tuhan masih muda 33 tahun. Oke, dan sebagai satu jemaat kita akan belajar dari tema Feed My Lambs atau Gembalakanlah domba-dombaku yang diambil dari buku Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15. Dikatakan demikian, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Yesus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kita sudah tahu konteks cerita ini adalah setelah Yesus bangkit dari kematiannya dan sebelum dia terangkat ke surga, yang kita akan rayakan hari Kamis depan, Yesus mau memastikan bahwa domba-dombanya atau jemaatnya akan tergembalakan dengan baik. Sebagai gembala yang baik, Yesus sendiri memastikan komitmen daripada Petrus untuk meneruskan apa yang dia sudah mulai. Yesus bahkan meminta Petrus untuk membuktikan kasihnya kepada dia dengan menjadi gembala yang baik bagi domba-domba daripada Yesus atau jemaat daripada Yesus itu sendiri. Nah, yang menarik adalah kita mempelajari kata yang dipakai oleh Yesus. Ya, waktu dia meminta untuk menggembalakan domba-dombanya. Kata menggembalakan ini, ya bahasa Yunaninya ada dua di sini dipakai. Di ayat 15 dan ayat 17, Yesus menggunakan kata bosko, ya, yang artinya to feed, ya memberi makan, to nourish, memberikan gizi atau melihara, ya itu kata bosko. Tapi di ayat 16 Yesus menggunakan kata yang lain yaitu poimaino, ya yaitu to tend, memelihara, to oversee, menjaga, to govern, bahkan untuk mengarahkan. Ya, jadi ini dua kata yang dipakai. Nah, lebih menariknya di surat Petrus yang pertama kepada penatua-penatua atau gembala-gembala pada saat itu yang mengembalakan Asia Kecil, Kapadokia, Galatia, Petrus mengatakan, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tapi dengan pengabdian diri. Lihatlah keyakinan yang Petrus dapatkan untuk mengembalakan domba-domba. Dia pastikan juga dimiliki oleh penatua-penatua pada zaman itu. Tapi menariknya selain kata poimaino yang dipakai oleh Petrus, Petrus juga menggunakan kata lain yaitu episkopeo. Ya, yang artinya juga to look after.
betul-betul menjaga, to care, mempedulikan, to inspect, ya betul-betul memastikan, ya menyelidiki, memastikan tidak ada yang tidak terjadi dengan baik, ya. Nah, kata-kata yang dipakai ini menggambarkan bagaimana domba-domba atau jemaat yang Tuhan sudah berikan kepada kita atau melalui kepada Petrus itu harus digembalakan. Kata-kata ini tidak hanya menggambarkan bahwa jemaat itu hanya diberi makan saja, tapi jemaat itu juga perlu disehatkan. Kata-kata ini mengatakan bahwa jemaat itu tidak hanya dilayani, tapi jemaat itu juga perlu dibimbing. Jemaat itu tidak hanya dipuaskan, tapi jemaat itu juga perlu diarahkan. Jemaat tidak hanya saja dimanjakan, tapi jemaat juga perlu dibentuk karakternya. Jemaat tidak hanya menerima, tapi jemaat juga harus menjadi dewasa. Dari kata-kata yang dipakai, kita bisa melihat dengan jelas. Kalau saya kasih satu ilustrasi di sini. Bagi kita yang jadi orang tua, saya percaya kita mau anak kita sehat. Tapi kadang kita tidak bisa membedakan antara anak yang besar dan anak yang sehat. Kadang kita asosiasikan kalau anaknya besar berarti sehat. Tapi belum tentu besar itu sehat, betul tidak? Anak ini usianya 4 bulan. 8 bulan. Tapi beratnya 18 kilo. Harusnya ini berat untuk anak 4 tahun. Jadi sangat obesitas. Sebelahnya kita tahu dan kita bisa lihat anak yang sehat. Sebagai orang tua, anak seperti mana yang kita mau? Kita mau anak kita bertumbuhnya seperti apa? Kita mau anak kita bertumbuh besar saja atau kita mau anak kita bertumbuh sehat? Mengerti maksud saya semua di sini? Sama juga dengan Tuhan kita. Tuhan kita ini tidak hanya mau jemaatnya ini jadi besar saja secara jumlah. Bukan cuma itu, bukan itu keinginan Tuhan kita. Tuhan sangat mau jemaat itu menjadi jemaat yang juga menjadi sehat secara rohani. Nggak ada gunanya kita jadi jemaat yang besar tetapi nggak sehat secara rohani. Kita harus menjadi jemaat yang sehat secara rohani. Itu yang Tuhan mau pastikan lewat penggembalaan yang terjadi. Paulus menggambarkan dengan sangat jelas di buku Efesus bagaimana seharusnya pertumbuhan daripada jemaat yang sehat itu. Di Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 13 dikatakan demikian. Dan ialah yang memberitakan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dia bilang tugas gembala, ya, pastors, ya, poimen, ya, ini adalah orangnya. Poimaino tadi apa yang dilakukan, yaitu shepherd, adalah memperlengkapi. Siapa? Orang-orang kudus, setiap anggota jemaat untuk work of service, untuk tugas pelayanan dan juga untuk membangun tubuh Kristus. Jemaat yang digembalakan dengan baik dan benar dan sehat adalah jemaat yang anggotanya bertumbuh menjadi dewasa secara iman dan mengalami pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dengan kata lain, makin hari harusnya anggotanya makin mirip dengan Kristus. Amin. Itu penggembalaan yang benar. Sekarang pertanyaannya, apa yang diperlukan untuk kita bisa mencapai jemaat yang berdewasa dan makin hari makin menyerupai Kristus? Mari kita belajar sama-sama. Pertama, setiap anggota jemaatnya mau untuk diperlengkapi. Setiap anggota jemaatnya mau makin hari makin menjadi lebih kompeten. Di Efesus pasal 4 ayat 12 dikatakan, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus.
Sebagai seorang Kristen, saya mau bertanya hari ini. Apakah kita mau terus membiarkan diri kita diperlengkapi makin hari makin lebih supaya kita semakin bisa melayani dan membangun tubuh Kristus? Kita yang mengaku diri kita orang Kristen, kita membiarkan diri kita diperlengkapi lebih gak? Apakah kita hari ini masih punya hati yang terus mau belajar dan terus bertumbuh? Dalam hal apa hari ini kita bisa katakan bahwa kita semakin berkompetensi, semakin cakap, semakin mampu, sehingga kita semakin bisa dipakai oleh Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, jemaat ini hanya bisa menjadi dewasa dan semakin mirip dengan Kristus jika, saya garis bawahi, jika anggota-anggotanya mau terus diperlengkapi dan tidak berhenti belajar. Makin hari makin kompeten. Tuhan tidak pernah memanggil kita untuk menjadi jemaat yang complacent, yang puas diri, yang merasa tidak perlu lagi bertumbuh. Biar aja orang lain yang bertumbuh, saya jemaat biasa. Apa istilah jemaat biasa? Emang ada jemaat luar biasa? Jemaat ya jemaat, betul tidak? Mau biasa, luar biasa, jemaat. Tuhan memanggil setiap anggotanya untuk diperlengkapi. Jadi nggak bisa bilang, biar dia aja yang diperlengkapi. Saya mah sudah oke. Kita dipanggil untuk bertumbuh dan diperlengkapi untuk semakin hari semakin cakap, semakin kompeten. Kenapa? Saya suka apa yang dikatakan oleh A.W. Tozer. Dia bilang gini, complacency is a deadly foe of all spiritual growth. Rasa puas diri adalah musuh mematikan daripada pertumbuhan rohani. Begitu kita merasa puas diri, begitu kita merasa bahwa kita, saya udah oke, udah cukup, gue gak usah bertumbuh lagi. Gue udah cukup diperlengkapi. Kita akan mati secara rohani. Kita akan berhenti bertumbuh secara rohani. Kenapa? Karena terus terang, dari rasa puas diri, kita akan mulai masuk ke comfort zone kita, zona nyaman kita, dan akhirnya tanpa kita sadari kita mulai akan banyak kompromi terhadap dosa. Kalau kita perhatikan orang seperti Daud sekalipun, kenapa dia sampai jatuh dosa? Karena dia merasa, gue udah gak usah perang lagi. Jenderal gue udah menang semua. Saatnya untuk apa? Untuk nyaman. Ketika dia nyaman, dia mulai kompromi. Nah, akhirnya jatuh dalam dosa. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ada alasan kenapa Tuhan mau kita terus diperlengkapi. Ada alasan kenapa Tuhan mau kita terus bertumbuh. Ada alasan kenapa Tuhan mau kita makin berkompeten. Karena Tuhan gak mau kita akhirnya menjadi kompromi. Saya sangat percaya to stay holy, we need to stay humble and stay hungry. Amen. Untuk kita di sini bisa hidup kudus, kita perlu terus mau rendah hati dan terus mau belajar. Yang berhenti belajar, sangat gampang untuk kita akhirnya kompromikan kekudusan kita. Jadi dalam hal apa aja kita bisa diperlengkapi? Banyak. Kita bisa bertumbuh di dalam pengetahuannya kita. Ya, di kepala kita bisa diperlengkapi lebih banyak. Ya, knowledge-nya kita tentang Bible, tentang pengajaran-pengajaran, doktrin, tentang ilmu manajemen, financial management, ilmu konseling, apapun kita bisa kok kalau kita mau menambah ilmunya kita. Kita belajar lagi enggak? Buku apa yang kita pelajari untuk kita bisa makin bertambah? Kita juga bisa diperlengkapi di dalam skill kita, kemampuannya kita, kecakapan kita dalam leadership skill kita, ministry skill kita, counseling skill kita, social skill kita. Ada beberapa kita di sini mungkin harus belajar bagaimana social skill. It's okay. Itu sesuatu yang kita bisa bertumbuh. Karena waktu social skill kita bertumbuh, kita pun makin bisa dipakai Tuhan.
Untuk melayani dan juga membangun tubuhnya dia, betul tidak? Hal simple seperti social skill. Apalagi, ini juga sangat penting untuk hati kita juga terus bisa dipelengkapi. Bisa dijaga motivasinya kita, bisa dijaga kemurnian hati kita. Itu penting. Hati bisa menjadi keras kalau kita nggak terus jaga. Bapak Ibu Saudari yang saya kasihi, saya sangat bersyukur. Beberapa minggu yang lalu di masa-masa Lebaran, mama mertua saya nginep di rumah saya untuk 2 minggu. Ya, saya kagum aja karena melihat bagaimana wanita usia 83 tahun bisa duduk di depan satu handphone yang begini kecil. Selama 1 jam, saya duduk di ruangan sebelah, saya dengar dia mengajar Alkitab kepada wanita Allah lain. Saya dengar dia mengajar, saya bilang, wow. Dan dia begitu semangat. Dan dalam 1 minggu itu, ada 3 orang yang dia Bible study. Nggak cuma mama mertua saya lihat wanita-wanita Allah yang ada di sana juga. Saya pikir, wow, 83 tahun, masih mau belajar, masih mau diperlengkapi, masih mau dipakai. Bisa aja alasannya banyak, betul tidak? Sudah susah lihat. Sudah susah baca. Buku catatannya luar biasa. Walaupun dia ngajar sambil nyontek, tapi dia masih ngajar. Kenapa saya mau share ini, Bapak Ibu Saudara? Karena kadang-kadang kita duduk sini, kita pikir, orang lain saja. Gue gak bisa, jangan gue gak pintar bicara. Berapa kita di sini kalau ngomong, jauh sekali, tapi suruh bantu orang belajar firman Tuhan, jangan saya. Sama aja kita, kalau kita diperlengkapi, pasti bisa. Pasti bisa. Saya berdiri di depan gemetar dulu. Tapi ketika dibiarkan saya diperlengkapi, saya bertumbuh. Walaupun masih gemetar kadang-kadang. Ngerti maksud saya semua di sini? Bangga dengan wanita Allah, bangga dengan pria, bagaimana mereka dengan sisa hidup mereka masih terus mau diperlengkapi. Bisa aja mereka bilang, oh saya sudah tahu semua, saya sudah gak mau. Ini saatnya saya istirahat. Saatnya saya pensiun. Kita yang lebih muda-muda. Kita masih biarkan diri kita diperlengkapi atau kita puas? Yang penting gua ke gereja setiap minggu. Itu bukan desainnya Tuhan untuk jemaat. Yang penting jemaat sama Tuhan nggak mau jemaat besar, tapi orang-orang di dalamnya tidak mau diperlengkapi. Jemaat Tuhan adalah jemaat yang tidak menjadi complacent, puas diri, tapi jemaat yang terus mau diperlengkapi dan menjadi lebih kompeten untuk bisa menjadi lebih dewasa, untuk bisa lebih melayani, dan bisa menjadi makin mirip dengan Kristus. Yang kedua, kita harus menjadi jemaat di mana setiap anggotanya mau melayani, mau terlibat. Efesus pasal 4 ayat 12 dilanjutkan. Kita diperlengkapi untuk pekerjaan pelayanan. Hari ini melayani itu bukan cuma tanggung jawab daripada pelayan jemaat. Walaupun amin, kita dengan senang hati melayani. Tapi panggilan untuk melayani itu ada panggilan untuk setiap anggota daripada jemaat. Bukan hanya untuk para pendeta. Bukan untuk hanya para majelis. Tapi merupakan tanggung jawab daripada setiap anggota jemaat. Tuhan tidak pernah memanggil kita untuk menjadi jemaat yang hanya mau dilayani, yang hanya mau menerima, yang hanya mau menikmati saja. Atau kita sebut sebagai consumptive Christian. Yang cuma maunya consume aja.
Kalau itu yang terjadi, jemaat pasti jadi gede lah. Siapa yang nggak mau cuma nikmati doang? Tapi itukah jemaat yang Tuhan mau? Dan apakah kita mau jadi anggota jemaat seperti itu? Saya nggak ada baca itu di Alkitab. Yang saya ada baca di Alkitab, dipanggil setiap kita di sini untuk berkontribusi. Untuk melayani. Untuk terlibat. Sebagai seorang Kristen, kapan terakhir kali kita peduli apa yang menjadi kebutuhan jemaat? Lebih daripada apa yang menjadi kebutuhan kita. Mana yang lebih buat kita kecewa hari ini? Ketika kita merasa tidak dilayani, atau kita tidak bisa melayani. Mana yang buat lebih kita kecewa hari ini? Ketika kita tidak menerima, atau kita tidak bisa memberi. Kita bisa terlibat. Kita bisa berkontribusi. Ada banyak hal. Pertama, kita bisa berkontribusi dalam waktu. Betul tidak? Kita bisa memberikan 1-2 jam, 3 jam hidup kita dalam seminggu untuk memberikan semangat kepada orang lain, membantu orang lain, menguatkan orang lain. Ironisnya begini nih, kita itu kecewa jika orang tidak kasih waktu ke kita, betul tidak? Tetapi kita tidak mau kasih waktu buat orang lain. Ironis gak? Kita kecewa, orang gak bisa kasih waktu buat kita. Tapi kita gak mau kasih waktu buat orang lain. Hal yang kedua yang kita bisa berikan adalah talenta kita, karunia kita, kemampuan kita. Beda-beda dalam jemaat dan saya bersyukur. Saya kadang-kadang terkagum-kagum dengan apa yang ada di dalam jemaat. Begitu unik. Hari ini saya bersyukur dalam jemaat ya, itu palu gada. Apa yang lu minta ada. Ada bener di jemaat, ada. Kamu cari apa aja ada di sini. Itu segitu bertalenta, penuh dengan karunia-Nya di sini semua. Tapi yang diperlukan adalah jemaat yang mau inisiatif, yang mau menawarkan diri dan bilang saya mau gunakan talenta dan karunia saya untuk pembangunan tubuh Kristus. Yang terakhir kita bicara tentang uang, tentang harta, tentang kepemilikan. Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada semua brother sister di sini yang bertahun-tahun, ada mungkin lebih dari 30 tahun yang terus berkontribusi dan terus terlibat untuk membangun tubuh Kristus dengan uang dan harta kalian. Boleh tepuk tangan dong. Saya sangat bersyukur. Hari ini kalau tanpa kontribusi kalian, gak mungkin jemaat kita hari ini ada di 37 kota. Gak mungkin jemaat kita akan bertumbuh menjadi hampir 7.000 orang. Gak mungkin kita akan punya fasilitas seperti ini, gak mungkin. Emang ini semua turun dari langit kan? Enggak. Ada saudara-saudari kita di sini yang berkontribusi. Dan saya memuji Tuhan. Karena kontribusi kalian membuat perbedaan. Saya ingat pertama kali saya datang ibadah. Saya gak bisa dengar khotbah. Kenapa? Karena di gedung tempat kita pakai waktu itu tidak ada AC. Dan kebetulan di belakang saya kipas anginnya yang segede gini. Sepanjang. Saya bilang minggu depan kalau saya datang saya mendingan panas daripada kena angin. Karena kalau depan kipas nggak dengar apa-apa, mendingan saya depan bisa dengar khotbah. Tapi hari ini kita bisa tempat yang nyaman seperti ini. Kenapa? Karena ada saudara-saudari yang berkontribusi. Kita bisa punya LED sebesar ini. Karena ada orang-orang yang mau berkontribusi. Secara keuangan. Ini kan nggak bisa ditukar dengan daun. Ini daun 3 kilo, tukar nggak bisa. Daun 3 ton, nggak bisa, harus ada uangnya, betul tidak? Ada yang berkontribusi. Dan saya bersyukur. Pertanyaannya, ada juga yang tidak berkontribusi.
terus terang, topik tentang uang bukan topik yang kecil di Alkitab. Topik tentang uang dan kepemilikan itu ada di 16 perumpamaan Yesus dari 38 perumpamaan dia. Hampir setengah. Di Injil sendiri, 1 daripada 10 ayat berbicara tentang uang dan kepemilikan. Totalnya sekitar 288 ayat. Di Alkitab ada 500 ayat bicara tentang doa. Kurang dari 500 ayat bicara tentang iman. Ada 2000 ayat bicara tentang uang dan kepemilikan. Jadi ini bukan hal kecil di Alkitab. Ini topik besar. Kenapa? Karena Yesus bilang sendiri, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Banyak yang bisa dilihat dari hati kita. Hati seseorang dari cara dia menggunakan uang. Dari cara dia memberi. Tuhan bisa lihat hati seseorang. Hari ini terus terang banyak orang menggunakan pembenaran. Akhirnya untuk tidak berkontribusi. Dalam hal keuangan. Untuk pembangunan jemaat Tuhan. Oke, saya ulang sekali lagi. Banyak orang menggunakan pembenaran. Untuk akhirnya tidak berkontribusi. Contohnya, pembenaran yang saya sering dengar. Topik perpuluhan kan tidak ada di perjanjian baru. Hanya untuk orang Lewi. Dan untuk keperluan bait Allah pada zaman perjanjian lama. Betul nggak? Betul. Setuju. Tetapi begitu banyak ayat. Begitu banyak pengajaran di perjanjian baru juga tentang bagaimana jemaat berkontribusi secara keuangan untuk membantu misi Tuhan. Begitu banyak ayat dan pengajaran tentang jemaat juga membantu anggota jemaat yang berkekurangan. Begitu banyak ayat dan pengajaran juga bagaimana jemaat membantu jemaat lain yang berkekurangan. Dan bagaimana sebagai jemaat mereka juga memberi support, membiayai hidup daripada para rasul pada zaman itu atau para pemberita firman pada zaman itu. Itu sangat banyak tertulis di perjanjian baru. Kalau kita mau bicara bait Allah, bukankah Tuhan bilang bait Allahnya adalah kita sekarang? Adalah jemaat? Apapun namanya. Kita mau sebut itu perpuluhan, mau sebut itu persembahan, mau sebut itu kontribusi. Pertanyaannya adalah, apakah kita masih berkontribusi? Apakah dengan kita mengubah namanya akan mengubah kita menjadi lebih berkontribusi? Itu yang kita mesti jawab di hati kita. Karena masalahnya bukan tentang nama. Masalahnya adalah pembenaran. Ironisnya, bukan karena kita tidak mampu untuk berkontribusi. Tapi karena pembenaran-pembenaran yang kita buat sendirilah, kita tidak berkontribusi. Pembenaran yang lain. Kondisi keuangan gereja sudah bagus. Lihat, fasilitasnya sudah bagus. Apalagi yang dibutuhkan? Bapak, Ibu, Saudari, kita sering lupa untuk semua fasilitas bisa tetap berfungsi. Diperlukan biaya untuk menjalankan perawatan dan perbaikan, betul tidak? Kita mau menikmati fasilitas yang baik, tapi kita mau orang lain yang berkontribusi untuk pemakaian fasilitas yang baik tersebut. Saya tinggal di satu komplek.
Ada sekitar 500 rumah. Dibagi ke beberapa RT. Dalam RT kita mungkin ada sekitar 100 rumah. Setiap bulan mereka kumpulkan namanya IPL. Betul tidak? Kenapa? Karena tukang sampah mesti digaji, betul tidak? Oh, siapa yang mau angkat sampah? Dan saya bersyukur itu bagi rata, semua ambil tanggung jawab. Tukang sapu untuk bersihin kebun, ada yang bersihkan. Satpam perlu digaji, betul tidak? Jadi siapa yang bayar mereka? Oh, tetangga sebelah yang bayarin. Tetangga macam apa kita? Itu kan kebersamaan kita sebagai satu komunitas, betul tidak? Sama hari ini, apa bedanya? Jadi jangan kita lihat, kita bersyukur kita punya fasilitas yang bagus. Saya bersyukur. Tuhan memberkati. Tapi kita perlu lakukan bagian kita. Jangan lupa juga masih ada saudara-saudari kita di kota-kota lain yang belum punya fasilitas seperti yang kita punya. Mereka masih harus terus sewa, harus terus berjuang untuk membangun fasilitas ibadah yang lebih layak bagi mereka. Nanti di presentasi majelis, laporan majelis kita akan bisa lihat hal tersebut. Bagaimana kalau kita dalam posisi mereka? Kita di tempat ibadah yang kurang layak. Bukankah kita juga berharap ada saudara-saudara kita yang lebih mapan kondisi ekonominya? Jemaat yang lebih mapan untuk juga mau berkontribusi untuk membantu mereka untuk bisa punya tempat ibadah yang lebih layak. Betul tidak? Kita ini kan satu keluarga besar, bukan cuma di GKDI Jakarta aja. Kalau kita cuma mau egois dan fokus di GKDI, kita sudah aman. Tapi Tuhan taruh kita menjadi keluarga besar dengan saudara-saudari kita yang lain. Dan saya bersyukur untuk itu. Pembenaran yang lain kita pakai. Ada banyak saudara-saudari yang sudah berkontribusi. Kondisi keuangan saya juga susah. Apa yang saya kontribusikan kayaknya tidak akan ada artinya deh. Ya udahlah. Saya nggak usah terlibat, yang lain aja. Bapak Ibu saudara yang saya kasih, bukan seberapa besar jumlah kontribusi yang perlu kita khawatirkan. Itu kita nggak perlu khawatir. Nggak usah pikirin jumlahnya berapa. Tapi yang kita perlu khawatirkan adalah kondisi hati kita. Itu yang lebih bahaya. Saya setuju dengan apa yang Robert Morris katakan. Dia bilang gini, giving more than any other activity that a believer does work selfishness and greed out of our lives. Memberi dibandingkan dengan semua aktivitas yang dilakukan oleh orang Kristen adalah aktivitas yang sanggup membuang keegoisan dan keserakahan dari hidup kita. Kalau kita mau bebas dari keegoisan, kalau kita mau bebas daripada keserakahan, jadilah orang yang memberi. Itu prinsipnya. Kalau kita tidak memberi hari ini, keegoisan kita akan bertumbuh, keserakahan kita akan bertumbuh. Jemaat Tuhan bukan cuma jemaat yang mau dilayani. Jemaat Tuhan bukanlah yang anggota-anggota cuma mau menerima. Jemaat Tuhan bukanlah jemaat yang anggota cuma mau menikmati atau konsumtif. Tapi saya percaya jemaat Tuhan adalah jemaat yang anggotanya mau melayani, mau memberi, dan mau berkontribusi. Amin. Yang terakhir, jemaat Tuhan adalah jemaat yang setiap anggotanya mau membangun. Be constructive. 4:12 katakan kita diminta untuk terlibat untuk pembangunan tubuh Kristus. Setiap kita ada bagian yang sangat penting dalam tubuh Kristus. Setuju nggak? Sebagai anggota tubuh Kristus, kita perlu berfungsi dan berperan aktif dalam pembangunan tubuh Kristus. Kenapa? Karena setiap kita di sini penting. Firman Tuhan katakan di pasal 1 Korintus pasal 12 ayat 25-27, karena jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing ada anggotanya. Inilah
yang Tuhan katakan harusnya terjadi di dalam tubuhnya dia. Bukan lu gue. Bukan, siapalah aku. Tidak akan ada artinya aku. Bible nggak ngomong gitu. Setiap kita di sini penting. Penting. Sama seperti anggota tubuh kita di sini. Semua penting nggak? Emang kalau saya minta kelingking kamu kasih? Kan enggak. Saya minta jempol, kasih? Enggak juga. Karena kamu bilang, kamu pilih, kasih saya kelingking apa jempol? Kan enggak bisa. Penting semuanya, betul tidak? Demikian pula anggota daripada tubuh Kristus. Tidak ada yang tidak penting. Ini yang saya suka. Dikatakan Hans F. Hansen. Dia bilang gini. People that know they are important think about others. People that think they are important think about themselves. Orang yang tahu dirinya penting akan pikirin orang lain. Tapi orang yang pikir dirinya penting akan hanya memikirkan dirinya sendiri. Maksudnya apa? Gini, kalau saya tahu saya penting, saya tahu saya ini akan ada impact-nya kepada saudara-saudari saya. Betul tidak? Apapun yang saya lakukan, apapun yang saya tidak lakukan, itu ada impact-nya kepada orang lain. Karena saya tahu saya penting. Kalau yang pikir dirinya penting, dia nggak peduli sama yang lain. Itu bedanya. Nah, hari ini kita yang mana nih? Kita tahu kita penting, atau kita pikir kita penting? Kalau kita tahu kita penting, kita bilang, everything that I do, everything that I contribute, semua hal yang saya bisa lakukan, semua yang bisa kontribusikan, itu akan berpengaruh kepada tubuh Kristus. Hari ini masuk ke ruangan aja nih. Kamu senyum gak senyum? Ramah gak ramah? Penting gak? Penting. Kalau kamu bilang, oh, saya bukan siapa-siapa, saya senyum juga gak apa-apa, gak senyum juga gak apa-apa, ramah juga, gak ramah gak apa-apa. Itu kamu berpikir kamu penting kali. Karena kalau kamu pikir, kalau kamu tahu kamu penting, kamu tahu senyum kamu akan buat perbedaan. Kalau kamu tahu kamu penting, kehangatan kamu tahu akan buat perbedaan. Ngerti maksud saya semua di sini? Sekarang kategori kita yang mana nih? Kita tahu kita penting, we know we are important, or kita cuma think we are important. Kalau kita betul ngerti kita anggota tubuh Kristus, kita tahu kita penting. Bagaimana kita bisa terlibat membangun tubuh Kristus? Kita harus ada keinginan. Dimulai dari keinginan, saya mau. Ambil inisiatif, jangan menunggu. Tanya apa yang kamu bisa terlibat, tanya apa yang kamu bisa lakukan. Jangan pernah berpikir apa yang kamu bisa lakukan tidak signifikan. Selalu signifikan. Saya nggak bisa jelasin satu-satu. Aduh, saya bisa khotbah 5 jam. Hanya kasih contoh satu-satu berapa pentingnya kita semua di sini. Dan kita perlu bekerja sama satu dengan yang lainnya. Sebagai brother dan sister. Karena kita tahu, kita bagian daripada tubuh Kristus yang penting. Kita tidak akan tinggal diam. Kita tidak akan pasif. Kita tidak akan terlibat dalam membangun tubuh Kristus. Saya sangat bangga dengan kita semua di sini. Berapa bulan lalu kita mengadakan COD, ya, Church Orientation Day. Ya, kita bilang kita bisa melayani di bagian ini. Saya bangga sekali, antusias daripada banyak kita semua di sini yang mau terlibat. Saya dapat update dari Teens Ministry. Mereka begitu bersyukur. Ada banyak saudara-saudara kita di sini yang akhirnya mau terlibat di Teens Mentoring. Sampai mereka harus bagi beberapa batch. Dan saya dengar batch pertama baru selesai masa pelayanannya. Dan saya dengar bahwa batch pertama pun pengen melayani lagi. Saya dengar itu saya terharu. Saya bilang, awesome. Bahwa kalian mau pakai hidup kalian. Kalian memberikan waktu kalian, talenta kalian untuk membangun adik-adik kita di Teens Ministry. Saya merasakan benefitnya. Kenapa? Anak saya masih di Teens Ministry. Saya bersyukur. I owe you my life. Thank you. Saya bersyukur untuk majelis semua di sini, brothers sisters. Sebentar lagi mereka akan kasih report mereka. Saya mau kita semua di sini respect dan memperhatikan.
Bisa? Saya nggak mau, terutama anggota jemaat, anggota keluarga, saya berharap kita semua stay. Karena kalau kita yang mengambil peranan majelis hari ini, kita pun mau orang mendengarkan apa yang kita sudah lakukan sepanjang tahun 2022. Mereka nggak lakukan sedikit loh, mereka lakukan banyak. Berapa banyak waktu mereka dedikasikan. Apa susahnya sih kita dengerin? Apa susahnya sih kita support? Kalau itu aja kita nggak bisa, kita ngerti nggak jadi anggota jemaat? Karena kalau kita anggota jemaat yang sehat, kita akan ikut membangun satu sama lain. Sangat bangga. Mereka tidak digaji, mereka ambil waktu, mereka meeting atau seminggu berapa kali. Hanya untuk memastikan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh pelayan jemaat, mereka ambil tanggung jawabnya. Kalau hanya bergantung pada pelayan jemaat, nggak sanggup kita lakukan membangun jemaat ini sama-sama, nggak sanggup. Saya bersyukur ada partnership yang kita bisa punya dengan para majelis. Satu hari nanti, beberapa kalian pun akan menjadi anggota daripada majelis. Amin. So mari kita berterima kasih kepada mereka semua. Brother sister, saya mau tutup dengan ayat ini. Ini adalah pesan Paulus kepada penatua di Efesus sebelum Paulus berpisah dengan mereka. Di Kisah Rasul pasal 20 ayat 28. Dikatakan, karena itu jagalah dirimu dan jaga seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Bahasa Inggrisnya bilang, be shepherd of the church of God, which he bought with his own blood. Brothers, sisters, waktu kalian lihat kanan kiri, waktu kalian lihat jemaat ini, what do you see? What do you see? Apa yang kalian lihat? Saya berharap kita melihat seperti Paulus melihat. Saya berharap kita melihat seperti Yesus melihat. Makanya dia pesan kepada Petrus, gembalakan domba-dombaku. Dia bilang apa? Ini jemaat. Saudara-saudari kamu nih, kanan kiri kamu. Diperoleh. Bukan dengan cuma-cuma loh. Diperoleh dengan darah Kristus sendiri. Wow. Saya lihat kalian di sini, saya berdiri di sini, saya lihat, wow. Ini tidak mungkin terjadi kalau Yesus tidak mencurahkan darahnya. Jadi kalau kita hari ini bisa jadi bagian daripada jemaat Tuhan, itu bukan karena kehebatan kita. Bukan karena kesalehan kita, bukan karena hati kita baik, bukan. Tapi karena hari ini bisa jadi satu jemaat seperti ini. Karena Yesus mati di atas kayu salib, mencurahkan darahnya untuk setiap kita semua di sini. Segitu sayangnya, segitu spesialnya, segitu berartinya jemaat ini untuk dia. Dan saya berharap kita punya respect dan penghargaan yang sama satu dengan yang lain di sini. Jangan lihat saudara-saudari kamu sebagai, lu siapa? Saudara-saudari kamu itu dibeli dengan darah yang mahal. Amin. Saya bisa lihat mereka bilang, wow, kita pun dibeli dengan darah yang mahal. Kita nggak lebih baik. Dan ini yang kita perlu syukuri. Sebentar lagi kita akan melakukan komuni sama-sama. Saya mengundang song ministry untuk masuk ke dalam. Saya mengajak kita di sini, waktu kita makan roti dan anggur, yang melambangkan tubuh dan darah Kristus yang dicurahkan untuk kita semua di sini. Untuk kita hari ini bisa jadi satu jemaat. Kita ambil waktu untuk kita renungkan sama-sama. Untuk kita ambil waktu untuk kita putuskan sama-sama bahwa hari ini kita menjadi seorang anggota jemaat. Menjadi anggota daripada tubuh Kristus yang mau terus diperlengkapi. Kita mau jadi anggota daripada tubuh Kristus yang mau terus melayani dan berkontribusi. Saya mau jadi anggota tubuh Kristus yang mau terlibat membangun tubuh Kristus
itu sendiri. Saya mengajak jangan kita sia-siakan pengorbanan Kristus di kayu salib. Mari kita jadi satu jemaat yang mau digembalakan dengan baik, digembalakan dengan benar, digembalakan dengan sehat. Mari kita jadi satu jemaat yang anggotanya bertumbuh menjadi dewasa, mature, dan mengalami pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Makin hari, makin mirip dengan Kristus yang telah mencurahkan darahnya untuk kita semua. Amin. In the darkness, we were waiting without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kingdom coming and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering you saw to the other side, knowing this was our salvation. Jesus for our sake died. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of In the morning that you rose, all of heaven held its breath, till that stone was moved for good, for the Lamb had conquered death. And the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe, for the souls of all who'd come to the Father are restored. And the Church of Christ was born. Then the Spirit with the flame. Now this gospel true of all shall not leave, shall not fade. By His blood, in His name, in His freedom I am free. By the love of Jesus Christ, who has resurrected me.
Korintus pasal 11 ayat 23 katakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena darah yang Kau curahkan, hari ini kami bisa menjadi bagian daripada tubuh Kau. Kami manusia yang berdosa, manusia yang hina, manusia yang gak punya apa-apa ini Tuhan. Kami bisa mempunyai Engkau, punya hubungan dengan Engkau. Kami jadi bisa mempunyai keluarga rohani dalam Engkau Tuhan. Bantu kami sini tidak menyia-nyiakan, not take for granted, not take lightly. Bantu kami hari ini menjadi anggota daripada tubuh Engkau, anggota daripada jemaat Engkau, anggota daripada keluarga Engkau, yang mau terus dipelengkapi, yang mau untuk terlibat dan berkontribusi, yang mau mengambil bagian untuk membangun tubuh Engkau juga. Terima kasih ya Tuhan, atas darah yang dicurahkan untuk setiap kami semua di sini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saya yakin kita semua hari ini terberkati dengan pesan yang begitu powerful, yang saya percaya akan merubahkan hidup kita masing-masing. Buat saya secara pribadi, saya sangat belajar bahwa kita hari ini harus meninggalkan satu mindset untuk memikirkan diri sendiri, apa yang kita dapatkan. Tapi fokus kepada apa yang kita bisa berikan untuk orang lain. Saya tadi dengar apa yang Ko Budi share, saya berpikir ya, kalau satu komplek aja bisa kontribusi, masa kita satu keluarga gak bisa sih memberikan kontribusi kepada satu dan yang lainnya. Tuhan Yesus juga bilang bahwa lebih berbahagia kok untuk kita hari ini memberi daripada menerima. Saya sendiri juga belajar bagaimana kita ini semua punya kekuatan dan Tuhan telah menaruh kita tepat untuk bisa membangun satu sama lain. Buat yang masih mikir apakah kita ini penting atau enggak, saya mau yakinkan lagi sekali lagi, kita semua ini penting. Jadi maka dari itu, ayo kita bangun satu sama lain. Sekali lagi kita bisa berikan tepuk tangan untuk Pendeta Budi. Sekarang saya mau mengundang kita juga untuk bisa memberikan kontribusi kita yang terbaik melalui persembahan kita, melalui barcode yang ada di depan. Saya juga mau memberikan selamat kepada semua ibu, kepada Hari Ibu pada hari ini juga. Untuk semua orang tua, ibu yang melahirkan anak dan juga udah membesarkan anak mereka. Dan juga bisa kasih tepuk tangan untuk semua ibu. Dan juga untuk para ibu bisa menyebut anak-anaknya di KKK, itu maksudnya. Pengumuman berikutnya adalah untuk hari kenaikan Tuhan Yesus yang kita celebrate tanggal 18 Mei 2023 akan diadakan di grup kecil kita masing-masing. Tapi khususnya untuk pria ilahi dan wanita Allah, begitu awesome, akan diadakan satu ibadah jam 10 pagi di ruang Wisdom di P1 yang letaknya ada di sebelah toko buku Berean. Berikutnya, saya mau mengingatkan kita semua keluarga, sebagai satu keluarga untuk hadir dalam family meeting kita setelah ibadah ini.
karena kita akan belajar dan diberitahu juga laporan kerja majelis untuk 1 tahun di tahun 2022. Saya percaya hari ini kontribusi yang kita bisa berikan adalah benar-benar mendengarkan apa bagian-bagian yang kita bisa ambil juga di tahun 2023 ini. Saya mau mengundang kita semua khususnya satu keluarga untuk hadir, dan juga bagi yang lain yang mungkin ada berhalangan untuk hadir di sini yang bukan member daripada gereja, dipersilahkan juga untuk jangan sungkan jika mau meninggalkan ruangan ini. Sekarang kita akan menutup ibadah kita, mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa yang baik Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur Tuhan hari ini untuk kami bisa menikmati Tuhan ibadah untuk memuji Engkau, untuk mendengar firman Engkau Tuhan. Kita tahu Tuhan itu semua adalah kontribusi daripada setiap orang Tuhan, baik yang melayani, baik yang ada di balik layar Tuhan, dan juga orang-orang yang hari ini mungkin hanya ada di sebelah kiri dan kanan kita yang mengencourage kita Tuhan. Kita bersyukur Tuhan, setiap dari kita itu penting dan memiliki talenta Tuhan yang kita bisa berikan untuk satu sama lain. Biarkan Tuhan hari ini kita bisa bertumbuh menjadi jemaat yang bukan hanya besar tapi juga sehat Tuhan. Kita bisa mengerti kebutuhan satu sama lain, berkontribusi Tuhan, gak memikirkan diri kita sendiri Tuhan, tapi juga kebutuhan orang-orang yang lain Tuhan. Biarkan Bapak supaya kami menjadi orang yang paling bisa memberi Tuhan, sehingga kita menjadi paling mirip seperti Engkau Bapak. Tuhan biarkan Engkau yang sertai kami selesai ibadah ini, dan juga untuk majelis Tuhan, biarkan Tuhan supaya kami bisa belajar Tuhan dari laporan-laporan yang mereka berikan Bapak. Kita bersyukur Tuhan menjadi satu keluarga hari ini, keluarga yang Engkau beli sendiri dengan darah Engkau ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara masih semangat memuji Tuhan? Yang semangat boleh kita sama-sama bangkit berdiri dong. Ayo saya mau ajak kita sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan sekali lagi. Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita yang besar, amin. Come on. Kita puji nama Tuhan. Haleluya. Kita katakan bersama. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Lagi kita angkat pujian ini, katakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau ajaib dan penuh keagungan. satu hati. Satu hati menyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Mereka sama-sama katakan. Atas dunia
Berikan kemuliaan buat Tuhan Allah yang luar biasa. Please welcome our majelis. Dipersilakan on stage. Jemaat dipersilakan duduk.